Jadi ini baru mau dihidupkan karena akinya soak. Ini belum hidup dari tadi. Gasno, semoga lancar. Oke teman-teman, pagi ini saya ke tempat bubut untuk mengambil head untuk motor yang ada di bengkel. Setiap kali kita mengerjakan mesin baru, kita mesti memperbarui setting head, setting klep atau boost klep. Mesti kita perbarui dengan penggantian sekalian penggantian klep, dan nanti kita tinggal rapikan portingnya. Karena sekalian agar tidak coro Jawa ini mindon gaweni, selalu kita perbarui. Nanti tinggal dirapikan terus dipasang untuk bodi CB yang ada di bengkel. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe karena ocehan kita ocehan yang berguna. Jadi sekalian kita mengerjakan penggantian stang piston. Saya mikir ki. Jadi untuk krokas yang baik dan benar itu, wah ini masih kurang ini. Tidak hanya di bagian batang atau as saja yang center. Termasuk dua bearing ini tidak boleh geol, tidak boleh ada gerakan. Harus presisi. Kalau untuk saya kompetisi, daun dari luar sini ini juga harus nol, dari samping juga harus nol. Tidak hanya di bagian as kiri kanan. Kalau hanya bagian as itu tergolong mudah. Padahal sebenarnya yang bekerja adalah dua daun ini. Kalau di sini menimbulkan getaran yang berlebih dan bearing juga bergerak, kira-kira motornya tidak baik untuk RPM tinggi. Ini krokas pabrikan yang habis diganti stang menggunakan stang bawaan motornya. Lagi-lagi karena keadaan dan meminimalisir budget. Sebenarnya ilmu-ilmu yang saya bagikan tidak hanya omong belakang, tapi berdasarkan sebuah buku atau kitab, yaitu kitab Ta'awur. Ini berdasarkan pengalaman kita. Ini masih kurang 0,10 pen di 0 pen. Kalau untuk biasanya tukang stroke dan pemasangan dial ini juga dengan posisi jarumnya seperti ini, juga seperti ini, pasti akan lebih terlihat nol asnya. Tapi kalau dia 90 derajat dari atas ke samping atau dari sini 90 derajatnya ini, akan lebih terlihat gerakannya dial. Kira-kira seperti itu teman-teman. Habis ini kita ke bengkel pemasangan mesin yang lainnya. Oke, ini mesinnya sudah kita bersihkan. Setelah ini kita pemasangan dan penyetelan top noken as. Ya, ini kedalaman piston sudah kita ukur. Kamprat dipasang nanti terakhir-terakhir saja, sekalian menentukan top noken as. Ini kita sudah kasih lem semua. Oke Besti. Di area head kita perlu memperbarui seal klep dan perangkat lainnya. Kalau temlar masih bawaannya masih bagus, biarkan saja, tidak ada perlu penggantian. Oke, ini
Rem yang kita ambil dari bubutan baru di custom langsung. Wes capile. Setora iku, teplare. Jeglek. Kasih cutek kawan. Oke, bot sunduk sudah kita ganti. Ayo, kene pasangi. Hei. Oke, dikencengi kawan. Setiap kali kita custom piston noken as, diperlukan penyesuaian top yang benar. Seperti teman-teman bila menggunakan noken as aftermarket, sebenarnya perlu penyesuaian top piston dan penyesuaian di perangkat lain. Bukan kok nokennya tidak enak atau tidak tepat, mungkin penyesuaiannya yang belum benar. Terkadang perangkatnya sama, dengan penanganan atau pemasangan yang berbeda, performa menjadi berbeda juga. Kira-kira seperti itu. Wes, kenceng-kenceng. Tewolu nih. Ini tinggal mencarikan kamprat. Nah, untuk teman-teman jangan lupa noken as juga harus ringan tanpa beban di sini. Nanti kalau ininya berat, jadi tenaga kita sia-sia untuk memutarkan noken as yang berat, krokas yang belum ringan. Jadi tenaga yang keluar dari ban banyak terbuang untuk menggerakkan perangkat di dalam mesin keluar ke roda. Jadi tinggal beberapa persen, tidak 100%. Jadinya untuk pemasangan mesin yang habis dibangun, kita pastikan semua kondisi perangkat berputar dengan ringan, tidak ada beban-beban yang tidak diperlukan. Ini ada pistonnya, tapi harus ringan juga. Yang membebani hanya kompresi, perangkat-perangkat lain juga harus sir semua. Oke, jadi mesinnya sudah naik, kita tinggal isi oli. Habis ini kita hidupin, coba-coba. Karbunya juga dibelikan baru. Sembari nanti setting karbu, kita sambil ngelanyain mesin karena semuanya perangkat baru. Ini bodi motornya. Lagi-lagi adik-adik pramuka. Jadi ini baru mau dihidupkan karena akinya soak. Ini belum hidup dari tadi. Gasno, semoga lancar. Ini baru pertama kali hidup. Sembari mengecek olinya naik apa tidak, coba kita cek. Masih dingin sekali ya teman-teman. Karena pemasangan mesin yang tidak ada nyerti atau semuanya lancar, beginilah kira-kira hasil ketika pertama kali hidup. Tidak terlalu berat karena beban yang tidak dibutuhkan. Enggak. Oke, oli juga sudah naik. Benar-benar baru pertama hidup ini teman-teman ya.
penyetingan karbu terlebih dahulu. Tapi dari suara langsamnya mesin sudah terasa ringan, tidak gejala seperti mau mati karena ada perangkat yang berat atau corot jone seret ngono lho, kira-kira iki ya. Semurane lho iki. Ya wis ngene iki. Mesin yang kita harapkan normal, halus, rapi, dan hasilnya performanya nyaman, agresif. Untuk jarak jauh kita mengandalkan putaran atas. Sementara kita tunggu olinya biar merata dulu. Ini kol terbaru, bosklep seteng, setang, buring semuanya baru teman-teman. Jadi wajar kalau masih berat. Mungkin besok baru kita gas stok seperti biasa. Oke? Oke teman. Ya itu sedang oprek penggantian full pump. Ini karbunya belum dicoba diganti-ganti sepuir ya. Duh mati. Tapi melihat gejalanya, mesin ini tidak ada yang terbebani dengan pertama kali hidup bisa langsam serendah itu. Kalau ke kampret terlalu kencang atau ada perangkat yang nyereti, motornya tidak bisa langsung langsam, pasti minta RPM tinggi. Ini tergolong langsung bisa langsam enak. Coba kita engkol lagi. Oh ternyata masih berat. Kurang tak kenceng iku, kenceng sih. Masih ada beberapa perangkat yang kendor. Jadi kita setel ulang top noken, setelan klep dan yang lainnya biar anak buah saja yang mengerjakan. Nanti tinggal gas stok. Karbunya asli baru ini. Setelan ini. Oh, masih ada coretan pabrik. Belum kita umek-umek. Dan tadi baru dinyalakan, sudah terlihat bahwa ini mesin pasti normal, tidak ada keanehan. Gas stok, harian touring pasti aman. Dari pertama kali hidup kita sudah bisa menentukan nasib mesin ini dalam jangka waktu yang panjang, kecuali ada kecelakaan.
Jadi teman-teman, motor ini dibiarkan hidup sembari menunggu perangkatnya seperti bearing, kolteran agar lebih ringan lagi. Biar besok dicoba untuk jalan-jalan dulu, baru beberapa hari kemudian berani kita geber-geber sampai puncak limiter motor seperti biasanya. Cukup untuk video kali ini. Selanjutnya di video yang akan datang kita akan membuka obrolan tentang nokenas atau camshaft. Simak di video selanjutnya.